Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man amana billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram, pengatur waktu, penata acara, Nukusim TV hormat, Bapak Ketua DKM serta jajarannya, sesepuh Imam Masjid Al-Hikmah yang sama-sama kita hormati, semua tokoh masyarakat, Bapak sadayana jamaah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hakikat kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita semua hadir di masjid dalam kajian gerbang surga. Semoga pagi hari ini kita semua mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat Allah masih memberikan kesempatan sisa usia sampai pagi hari ini. Semoga sisa usia kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ibadah sampai akhir hayat kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Bersalawat kepada baginda Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pagi hari ini gerbang surga, artinya jamaah sekalian insyaallah menjadi calon penghuni surga. Dan semoga bukan hanya pagi hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Hikmah ini, semoga kita berkumpul bersama-sama di surga Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, yang pertama mungkin setelah Idul Fitri saya baru hari ini bisa silaturahim mengisi kajian. Maka dari itu saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita, memilih hati kita untuk hadir di majelis ta'lim ini. Ini mungkin yang pertama. Apa yang kedua setelah Ramadan? Nah, pertama ya, pagi hari ini tentu kita masih semangat melaksanakan ibadah karena hari ini kita masih dalam bulan Syawal. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Syawal itu artinya adalah peningkatan. Artinya selesai kita ibadah di bulan suci Ramadan, masuk di bulan Syawal, ibadah kita harus lebih ditingkatkan. Apa sebabnya? Karena kita sudah latihan 1 bulan di bulan suci Ramadan. Ramadan itu adalah madrasah. Madrasah itu adalah tempat pendidikan.
1 bulan kita dididik, digembleng, dilatih, yang di tempatnya adalah di madrasah Ramadan. Dilatih kesabaran, dilatih kejujuran, dilatih keikhlasan, belajar melawan hawa nafsu. Siang kita belajar menahan hawa nafsu, malam kita dilatih sholat sunnah tarawih. Maka bulan Syawal ini mestinya kebiasaan kita selama bulan suci Ramadan dibiasakan di bulan Syawal. 1 bulan kita digembleng, dididik di madrasah Ramadan untuk bekal menghadapi hidup dan kehidupan 11 bulan ke depan. Dan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Kita tidak tahu. Maka manfaatkanlah Syawal ini untuk meningkatkan amal ibadah kita. Jangan sampai Ramadan selesai, tadarusnya selesai. Bukan selesai tamat 30 juz, selesai tidak ketemu lagi dengan tadarus. Coba tanya saya, Ramadan kemarin Bapak Ibu khotam Qurannya 30 juz? Halo? Haji Tito tamat? Curiga hente. Wah, tamat. Khotam 30 juz berarti Syawal pun harus khotam. Sekarang tanggal berapa Syawal? 20, kurang lebih ya. Sekarang tuh tanggal 20 bulan April. Waktu itu tuh beda sehari apa sama? Sama ya? Berarti sekarang pun tanggal 20 Syawal. Pertanyaannya, sudah berapa juz Quran yang kita baca? Halo? Sudah berapa juz Quran yang kita baca? Jangan sampai semangat Ramadan kita hilang di bulan Syawal, yang mestinya lebih ditingkatkan lagi. Ramadan kita tarawih tiap malam, selesai 30 malam kita tarawih. Nah, jangan sampai Syawalnya kebiasaan sholat sunat itu kita tinggalkan. Hanya mungkin beda nama. Ramadan kita tarawih 11 rakaat, Syawal pun 11 rakaat. Tahajudnya 8, witirnya 3. Mau ditambah mangga witirnya 11, jadi 20 hiji. Lebih bagus. Minimal kebiasaan tarawih 11 berarti tahajud sekarang 11. Jangan sampai selesai Idul Fitri sudah 20 malam ini tahajudnya kelewat. Nah, artinya tingkatkan amal ibadah kita. Ramadan kita semangat berbagi takjil di mana-mana, stopan-stopan, bahkan di masjid-masjid. Di sini mungkin ada jadwal. Kalau di saya selama 1 bulan itu ada 30 orang yang berbagi takjil, ditempel di kaca. Tanggal 1 cenenah, gehu, tanggal 2 cenini, lengko, dan sebagainya. 30 hari 30 takjil, 30 makanan, penuh di masjid. Anak-anak penuh pas buka wungkul, beres buka sholat duka kamaran sama maghrib leungit. Taraweh leungit, kudu ngaburu takjil wungkul ke masjid teh. Dan itu mayoritas umat Islam hari ini semangat karena makanan mah. So kalamun ayeuna ieu subuh di dia kajian pada subuh akan makan bersama. Ada bubur ayam, bubur kacang, lengkok, naon deui opor, kira-kira pinu moal. Pinu. Apalagi pengumuman pada KM nanti, insya Allah selesai kajian makan bersama dan dibagi sembako, beras 10 kilo, buah apa amplop 500 ribuan, pinu moal. Pinu. Nah, ini mindset umat Islam yang harus kita rubah. Jangan sampai semangatnya karena makanan wae. Nah, hadirin sekalian, semangat kita di bulan Ramadan berbagi takjil, maka Syawal semangat sedekah. Apapun kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan, yuk kita tetap semangat dan tingkatkan di bulan Syawal ini. Nah, di samping itu Syawal itu adalah mayoritas umat Islam mengadakan kegiatan-kegiatan yang namanya silaturahim. Selesai Idul Fitri, pada mudik ke kampung dan mengadakan silaturahmi. Umat Islam mudik ke kampung itu mudik zahir, mudik syariat.
Mudik yang hakikat sesungguhnya adalah mudik yang abadi, tidak akan pernah kembali. Mudik zahir, pulang kampung, udah pasti ka kota deui. Paling di kampung berapa hari? Seminggu paling lama. Tapi nyiapinnya tuh untuk bekal mudik setahun tak nyicil parcel. Ibu-ibu apalagi setahun nyicil parcel yang bekal mudik. Bahkan mungkin pesan paket, pesan koper, rental mobil buat mudik ke kampung yang waktunya hanya seminggu. Wah tuh gaya mudik ke kampung, pakai mobil expander, pakai kacamata hidung, ngagusur koper, pakai sendal jangkung, turun tina mobil ti soledat da leueur di kampung mah. Nah ibu-ibu, wah luar biasa, mudik ke kampung disiapkan bekalnya. Bahkan mungkin saudara kita, tetangga kita, yuk kumpul, mau dibagi uang 2.000-an menang nukeran ti pom bensin. Semangat berbagi tuh. Tapi jangan lupa mudik yang sebenarnya adalah mudik yang hakiki. Kita akan kembali kepada Allah, mulai kajati mulang ka asal maut namina. Betul? Sudah nyiapin apa untuk bekal meninggal dunia? Halo? Untuk bekal ke kampung saja mudik nyiapinnya berapa lama tuh? Bajunya mungkin pulang kampung seminggu, 7 seragam disiapkan, 7 kapelan. Oh, suaminya pink, istrinya pink, suaminya harus pink kapelan, sekalian melikain sagulung tati teko ajan, jam sekeluarga. Kapelan buat ke kampung, Senin, ungu, Selasa, merah, Rabu, hijau dan sebagainya. Saminggu warna teh, saminggu hari, 7 hari teh, 7 warna pakaian. Padahal pakaian yang terakhir yang kita pakai hanya 1 warna, putih. Kain kafan, betul? Angkat tangan yang sudah nyiapin kain kafan. Halo? Pak Haji, terus nyiapin kain kafan tak acan? Tuh acan, kumaha lamun engke. Ibu-ibu ada yang sudah nyiapin kain kafan? Halo? Ada yang di sini nyiapin kain kafan? Tuh, untuk bekal mudik 7 hari 7 kapelan, 7 seragam. Tapi untuk bekal ke akhirat cuma 1 warna, dan itu pun hanya berapa lembar? 2 lembar, 3 lembar. Adakah yang hari ini hadir yang sudah nyiapin kain kafan? Pak Haji Budi atas nyiapkan. Candi wae. Ya Allah. Malah sebagian mah ada, Ustaz, tos disiapkan ku DKM. Tos disiapkan ku RT. Betul nggak? Di sini sama? Ada di RT, di DKM. Artinya umat Islam ini lupa pakaian terakhir kita adalah kain kafan. Ternyata tidak mampu beli kain kafan. Kalau yang di Pasihan ku RT, ku DKM. Nah ini buat muhasabah dan introspeksi buat kita. Mudik kemarin kita semua menyiapkan bekal, tapi jangan lupa mudik yang sesungguhnya adalah mulih kajati mulang ka asal maut namina. Nah, silaturahmi. Apa sih bedanya silaturahim dengan silaturahmi? Ada juga namanya apa? Halal bihalal. Satu-satu kita kaji. Halal bihalal itu bahasa Arab. Yang orang Arab pun bingung apa artinya. Karena redaksi kalimatnya tidak sesuai kaidah ilmu bahasa Arab. Halal bihalal. Sok di Arab mulai halal bihalal. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Karena pencetusnya pun adalah orang Indonesia. Kapan adanya halal bihalal? Halal bihalal diadakan pertama kali di tahun 1948. Setelah merdeka Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Bapak Insinyur Soekarno. Merdeka tahun 45 terjadi apa? Para elit politik, para pejabat merebutkan kekuasaan, tokoh masyarakat dan sebagainya. Sehingga Bapak Insinyur Soekarno ingin mengumpulkan tokoh masyarakat, ingin mengumpulkan para elit politik. Tapi judulnya kira-kira apa? Mau silaturahmi sudah biasa. Mau rapat koordinasi sudah biasa. Kira-kira apa ya? Untuk menyatukan semua warga negara Indonesia. Maka datang kepada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Namanya siapa? Kiai Haji Wahab Hasbullah.
Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan ide dan gagasan pertemuan hari ini untuk menyatukan anak bangsa, para elit politik, maka kita kasih nama judulnya adalah halal bihalal. Jadilah nama halal bihalal hanya ada di Indonesia. Mungkin sekarang bisa di luar Indonesia, tapi pencetusnya adalah orang Indonesia, bahkan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Padahal intinya halal bihalal di dalamnya sama saja silaturahmi. Lalu apa silaturahmi dengan silaturahim? Dua-duanya sama. Hanya silaturahim masih baku kosakata bahasa Arab. Silah artinya menyambung, rohim artinya kasih sayang. Itu masih baku bahasa Arab. Kalau silaturahmi sudah menjadi bahasa Indonesia. Silah tetap artinya nyambung, rohmi adalah kasih sayang. Silaturahim nyambung kasih sayang. Maka kalau kita analisa di ibu-ibu nih, Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat yang kokoh dalam perut sang ibu yang diambil dari Asmaul Husna yang disebut dengan apa? Rahim. Ibu-ibu punya rahim, Bu? Rahim itu adalah tempat yang kokoh untuk menyimpan janin. Dikasih nama rahim diambil dari nama Allah, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim bahasa kitanya. Nah, tempat yang kokoh. Maka seorang ibu dengan anak itu nyambung perasaannya. Karena 9 bulan bayi dikandung dalam rahim sang ibu. Bahkan setiap nutrisi makanan yang dimakan oleh ibu disaring oleh sang bayi, sang janin melalui plasenta. Plasenta itu apa? Ali-ali bayi. Nah, punten ibu-ibu. Ibu-ibu pernah lihat di kosmetik yang bahan bakunya adalah plasenta? Halo? Biasanya ibu-ibu tahu tuh. Ada kosmetik atau sabun atau apalah buat kulit yang bahan bakunya adalah plasenta. Plasenta itu adalah ali-ali bayi. Dan itu bisa melembutkan kulit. Pantas ada bahan baku plasenta. Tapi kalau menurut umat Islam itu hukumnya haram. Maka kalau teman-teman ibu bapak meneliti, di luar negeri itu sudah biasa. Janin bayi di sop. Kalau nggak percaya searching aja di Google, di YouTube. Bayi itu di sop. Ya, janin yang keguguran atau sengaja digugurkan lalu dimakan di sop untuk melembutkan kulit. Termasuk obat-obatan. Nah, obat-obatan juga banyak sekali tuh. Tapi dah buat umat Islam tetap haram. Kalau kita tahu bahwa bahan bakunya itu haram. Contoh seperti gelatin. Gelatin itu ada bahan baku dari gelatin sapi, ada gelatin babi. Dan biasanya itu ada keterangan kalau kita tahu. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa itu bahannya dari bahan haram, tidak haram. Cuma mungkin ada efek negatif buat tubuh kita. Karena Allah menciptakan obat, menciptakan penyakit pasti dengan obat. Dan tidak mungkin Allah menciptakan obat dari bahan baku yang haram. Kalau buat umat Islam tetap carilah obat yang halal. Nah, plasenta itu adalah untuk menyaring nutrisi makanan-makanan dari. Maka sang ibu ketika sedang mengandung, ibu-ibu harus dijaga. Harus sayang sama janin. Pola makannya dijaga, sikapnya dijaga, ucapannya dijaga. Karena itu sangat pengaruh kepada sang janin. Maka seorang ibu yang sedang mengandung, ingin punya anak yang soleh, rajin baca Quran, surah apa? Luqman. Karena Luqman adalah orang yang soleh. Kalau ingin punya anak laki-laki, laki-lakinya ganteng, baca surah apa? Yusuf. Supaya juga Ustadz Yosef, Kasep, sabab abdi mah pamegat dan gelis mah istri. Kalau ingin punya anak yang istri soleha cantik, banyak baca surah apa? Maryam, kan gitu. Itu ambil hikmah artinya. Ambil hikmah dari baca Quran. Maka seorang ibu yang sedang mengandung rajin baca Quran itu merespon apa yang diucapkan, apa yang dimakan akan direspon oleh sang bayi. Yaitu menyambung silaturahmi. Maka nih, selesai Idul Fitri, bagi anak-anak atau bagi kita semua yang paling pertama kita kunjungi adalah siapa? Ibu, orang tua.
Apalagi bagi yang belum menikah, wajib yang pertama didatangi adalah orang tua. Beda halnya yang sudah menikah. Ketika sudah menikah seorang ibu, yang pertama kita datangi minta maaf habis Idul Fitri. Siapa yang kita datangi? Yang pertama kali. Ibu, halo? Siapa yang paling pertama didatangi? Suami. Jujur, cung nu kamari istrina sungkem kacarogena dugi kanangis. Halo? Bo. Ibu-ibu cung nu kamari nangis sungkem kacarogena nyuhunkeun dihapunten uwi salat sunat Idul Fitri. Ieu nu hadir? Nu hadir ya nu hadir aya suamina di dia aya. Bapak-bapak bojona sungkem teu kamari. Hah? Ya mana lawang panto bojona teh ngagorowok bapana hampura. Cek bapana teh geus kadekeun weh kupat cenah gitu. Mestinya datang pada suami, suaminya duduk di sofa, istrinya sungkem di atas peluk, dapat di atas pangkuan sang suami sampai meneteskan air mata. Bapana nyuhunkeun dihapunten abdi ti magrib dugi ka subuh, ti subuh dugi ka magrib setiap hari teu tiasa kumaula kanu janten suami, nyuhunkeun dihapunten teu kenging ngajantenkeun asbab abdi sulitna masuk surga gara-gara dosa kanu janten suami. Maka eta air mata yang meneteskan kepada pangkuan sang suami akan menjadi saksi nanti di yaumul kiamah bahwa ibu kantos nyuhunkeun hapunten ka caroge. Halo? Nah, bagi ibu-ibu ini ketika sudah menikah, ridallahi fi ridal zauji wa sukhtullahi fi sukhtil zauji. Ridhonya Allah tergantung ridhonya suami. Bendunya Allah tergantung bendunya suami. Maka jika ibu-ibu ingin mendapatkan ridho Allah, meraih ridho Allah, raih dulu ridho siapa? Suami. Maka sepantasnya sang istri minta maaf pada suami harusnya setiap hari. Ba'da subuh nih atau ba'da maghrib. Tidak siap pada subuh ba'da maghrib berbagai macam alasan dan kesibukan, coba seminggu sekali pulang Jumatan. Kan istri tuh kalau suaminya mau Jumatan jam 10 sudah nyiapin apa? Koko, nyiapin sarung, nyiapin peci. Disiapkan oleh bapak-bapak teu ku bojona pada Jumaahan. Halo. Pak Andri disiapkan tak? Curigaan tak? Ya mas sarung merengkel ngerona. Koko saminggu can dicuci ngagantungin paku tiap saminggu sekali dipakai nak. Kopea mending selada. Ya Allah, istri soleha itu jam 10 hari Jumat sudah nyiapin koko, kopea, sarung. Ya mas suami jam 11 mau berangkat. Bapaknya mau mereka mana? Kapan Jumat? Pada Jumaahan. Lain disiapkan mah. Tanya nak naon nak arto sabaraha 20.000 gede-gede teuing ieu 2.000 mau 20.000 digantian sabaraha cina eta bojona naon eta nah cek bojona teh pah ieu nu 2.000 jang kotak infak nu 20.000 jang meser seblak kalau dipesenkeun seblak suamina berangkat kapan menuju Jumaahan biasa ngadak-ngadak naon tibra nempel naon gek dina sajadah teh barang jeung nilepna panon. Beres salat sunat tahiyatul masjid gek calik dina sajadah bari peureum ngaliwat naon? Kotak infak celengan. Nu 20.000 di kiri, nu 2.000 di kanan. Pas ngaliwat kotak amal salah ngodok nu sabaraha? 20.000 diasupkeun kana kotak infak. Beres Jumaahan aya cenining tukang naon? Seblak. Cek meser seblak 20.000-un. Cek bojo 20.000-un di ladaan. Beres seblak dibungkus rek dibayar nu dikodok duit sabaraha? Astagfirullahaladzim salah mikeun. Balik deui ka PDKM. PDKM tukerkeun salah ngodok tadi. Nah itu gara-gara kurang fokus. Maka ibu-ibu lah sok ngeganggu ka suami, harus nama suami teh ngambil uang 2.000 diganti sabaraha? 20.000 jang kotak infak 20.000 diganti jadi 2.000. Nah istri soleha itu begitu, pulang Jumatan suaminya selama Jumatan istri soleha nyiapin makanan. Itu istri soleha. Suami Jumatan istrinya masak. Osok itu pun tuh. Halo, curiga henteu.
Ya mas suami pulang Jumatan lapar, sanggup garing. Harusnya pulang Jumatan tuh sudah siap di meja makan, Pak. Habis Jumatan makan dulu. Sungkem heula ibu teh nyunkeun dihapunten terus disuruh makan. Itu istri soleha. Halo? Kitu henteu, Bu? Aduh. Ngan omat anu caket ka masjid ya. Bumi nu caket masjid keur jumaahan ulah ngagoreng pedak. Imam khotib keur khutbah kabesekan. Bau goreng pedak komo ya caraket ieu tah kade. Kantos abi kitu tah di pengkeureun ieu tah masjid teh ibu-ibu masak warung bau pedak kabesekan keur jumaahan. Jadi diusahakan masaknya yang kalau rumahnya dekat masjid jangan mengganggu kehusuan jamaah di masjid. Nah itu istri soleha pulang dari masjid sudah disiapin. Nah itu cara melobi suami kita agar suami kita memberikan ridho kepada kita. Tapi bagi yang belum menikah nih, ridhollahi fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya Allah, tergantung ridhonya orang tua. Bendunya Allah tergantung bendunya orang tua. Maka bagi yang belum nikah, raih ridho orang tua. Bagi istri yang sudah nikah, selesai ijab qabul akad nikah, maka tidak ada kewajiban orang tua. Sudah kewajiban dan tanggung jawab suami. Tapi suami tetap harus mencari ridho orang tua. Contoh begini. Ibu punya anak istri, sudah nikah. Bahkan ada yang nanya ke saya begini. Ini buat pelajaran buat ibu-ibu. Ini ada perempuan, akhwat nanya, Pak Ustadz, saya sudah nikah. Tapi setelah nikah saya belum punya rumah suami. Akhirnya saya tinggal sama ibu. Nah, suami, ibu bertiga di rumah. Tapi selama tinggal di rumah sama ibu, suami ikhtiar. Akhirnya bisa ngebangun rumah. Dan sekarang sudah punya rumah. Saya mau ikut suami pindah rumah. Ibu saya marah. Anak teh doraka. Dilahirkan. Saya disebut oleh ibu teh. Ayeuna bara ditinggalkan emak sebatang kara di rumah. Nah apakah saya durhaka kalau saya ikut suami dan ibu saya ditinggalkan? Karena dulu saya tinggal sama ibu karena belum punya rumah. Sekarang suami saya sudah punya rumah, pengen misah. Maka ibu saya nggak bisa jelasin lewat telepon. Saya harus jelasin ke ibu langsung. Karena bisa jadi salah pandangan atau salah pemahaman. Saya datang ke ibunya. Ibu mohon maaf. Dulu ibu menikahkan anak. Dan setelah ijab qabul, maka seorang ibu tidak ada tanggung jawab. Tidak ada larangan. Tidak boleh melarang sang anak dibawa oleh suaminya. Jadi ibu harus bijak. Ibu wayahna di rumah sendirian. Tapi bukan berarti anaknya tidak sayang sama ibu. Tapi seorang anak ini ikut suami takut menjadi istri yang durhaka. Maka ketika ibu nanti, misal ibu teh amalnya sedikit, sehingga Allah misalkan jadikan ibu teh ahli neraka, amit-amit ya naudzubillah. Tapi ketika ibu punya anak yang istri yang solehah ini ikut suami dan taat kepada suaminya, maka ibu yang nantinya akan celaka Allah angkat derajat ibu oleh anak yang taat pada suami. Jadi ibu harus bangga ketika punya anak istri taat pada suami. Ibu berhasil mendidik anaknya taat pada suami. Jadi anak ini tidak disebut dengan anak yang durhaka, justru anak yang solehah karena taat pada suami. Jadi ibu-ibu nih khususnya, jadi jangan merasa kecil hati anaknya dibawa pada suaminya. Atau contoh lagi, ibu ini sakit sampai misalkan ditelepon anaknya ini di Jakarta. Ditelepon, ibu mohon maaf saya tidak bisa nengok ibu karena suami saya melarang untuk pulang kampung. Dengan alasan musim Covid misal. Atau musim banjir, musim perampok, dan musim kejahatan. Sehingga suami tidak mengizinkan istrinya pulang kampung sendirian misalkan. Karena suaminya berbagai macam kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga tidak mengizinkan istrinya untuk pulang sendirian. Sampai meninggal dunia si ibunya. Apakah anaknya durhaka? Karena tidak menengok sang ibu. Tidak disebut durhaka. Justru anak ini solehah taat pada suami. Dan ibu ini akan diangkat derajatnya sama anaknya nanti. Karena punya anak yang taat pada suami. Kecuali
suaminya melarang istrinya pulang kampung nengok ibunya, suaminya bendu. Lah rek naon ngalongok ibu ge, bongana ibu ge koret mere beas. Nah, misalkan melarang istrinya pulang kampung karena bendu pada mertua, berarti ini mah yang dosanya adalah suami melarang anaknya pulang kampung atau nengok ibunya karena bendu. Nah, itu masalah suaminya. Nah, maka ini memaksakan pulang tidak dosa karena suami yang salah. Tetapi yang bagus suaminya yang bijak, nengok dong ibu mertuanya bersama anaknya, berbagai macam kesibukan apapun memaksakan. Nah, artinya apa? Nah, seorang ibu dan anak, orang tua dengan anak sangat nyambung. Ketika kita menjadi orang di Jakarta sesibuk apapun, jangan lupa pada orang tua. Mudiklah setahun sekali. Apa artinya Ramadan? Puasa 30 hari. Apa artinya taraweh 30 malam? Apa artinya berbagi tajil setiap sore? Apa artinya zakat fitrah? Apa artinya menyantuni anak yatim, duafa, jompo, fakir miskin, dan berbagai macam ibadah dia lakukan. Umrah tiap bulan, haji tahun sekali. Tapi lupa mencari surga di luar sana. Sesungguhnya surga ada di rumah, di telapak kaki ibu. Banyak tuh orang di Jakarta sukses, ditelepon ibunya tidak diangkat. Berbagai macam alasan kesibukan dan sebagainya. Jadi artinya ketika kita ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang bahagia, ingin menjadi orang yang sukses, maka bahagiakanlah kedua orang tua terlebih dahulu. Itulah yang disebut dengan tadi silaturahim, nyambung antara seorang ibu dengan anak, karena di perut ibu ada rahim untuk menyimpan janin, tempat yang kokoh. Maka seorang anak, seorang ibu, orang tua sangat nyambung perasaannya dengan seorang anak. Maka statementnya adalah jika seorang anak ingin sukses, maka bahagiakan kedua orang tua. Lalu apa sih hikmah silaturahmi atau silaturahim? Yang pertama, hadis Rasulullah SAW, man amana billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka falyasil rahimah, sambungkan silaturahmi. Berarti kalau orang memutuskan silaturahim, berarti tidak iman kepada Allah dan tidak iman kepada hari akhir. Biasanya putus silaturahim itu gara-gara utang piutang. Betul? Maka usahakan utang itu harus wajib dibayar. Jangan sampai lalai membayar utang dan akhirnya kebiasaan utang piutang bisa menyebabkan putus silaturahmi. Bahkan bukan dengan orang lain, dengan keluarga, adik kakak bisa putus silaturahim gara-gara utang piutang. Kemarin saya kedatangan tamu, makan dekat Masjid Agung rumahnya, Pak Ustadz, rumah saya disita, diambil sama adik saya. Nah, padahal sudah hak saya, berbagai macam diceritakan tuh. Adik kakak saling jebloskan ke penjara gara-gara warisan. Ya, utang piutang dan juga warisan itu bisa menyebabkan putus silaturahmi. Maka seorang orang tua nih, orang tua ketika sudah sepuh, sudah mulai sakit-sakitan, maka usahakan segera berbagi, dibagi-bagi tuh hak-haknya. Dan seorang ibu harus menerima. Nah, kalau bahasa sodong hilir mah, laki-laki menanggung, ibu-ibu mah naon sih bahasa nanti? Iya, kalau bahasa Sunda nama ibu-ibu mah nakep gitunya, bapak-bapak menanggung, artinya seorang ibu mah nanti akan ditanggung oleh suami. Kalau suami akan menanggung istri, maka laki-laki itu satu bagian, kalau dua bagian, kalau perempuan satu bagian. Dan ini harus menerima ibu-ibu. Ibu-ibu setengahnya dari laki-laki, karena ibu-ibu nanti akan ditanggung oleh seorang suami. Suami akan menanggung anak dan istri. Dan tidak boleh ada kata-kata acan ada sama-sama anak, kurang bagi ratawe sing sami. Nah, justru itu tidak adil. Allah itu sudah sangat adil. Dan kita harus mengikuti aturan bab
faraid. Faraid itu adalah ilmu waris. Banyak orang yang gara-gara dibagi waris tidak sesuai dengan ilmu faraid sehingga bisa menyebabkan putusnya silaturahmi. Dan tidak boleh seorang anak merebutkan warisan, dan itu bisa menyebabkan putusnya silaturahmi. Apalagi orang tua yang sedang sakit, sedang sakaratul maut, anaknya 5. Anak yang pertama, bapak sok we sing jongjon badai maut mah. Wiyo cenah bumi mah kanggo abdi cek nu kahiji. Cek nu kadua teh. Bapana bade maot mah sing jongjon wiyo sawah mah kanggo abdi cek nu kadua. Cek nu katilu teh bapana wiyo bade maot mah sing jongjon sing husnul khotimah wiyo mobil kanggo abdi. Eta keur sakaratul maut budakna parebut naon? Warisan bapana keur sakaratul maut teh jadi teh mautna. Aing rek maut mau jadi abonganna budak parasea. Jadi tidak boleh saat sakaratul maut, harusnya sedang orang tua yang sedang sakaratul maut kita talkin lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan artinya zikirkan orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha. Ada orang yang sakaratul maut itu harusnya kita zikir, bukan malah sibuk nyari makam dulu, sibuk nyari RT, sibuk nyari ustaz, sibuk pengumuman maut kencan. Yaitu sibuk nyari kain kafan. Ada orang yang sedang sakaratul maut, datangin, lalu kita berkumpul, lalu kita zikir dan baca suratul yasin dan sebagainya. Untuk apa? Membantu proses sakaratul maut. Karena orang yang sedang sakaratul maut didatangi oleh setan-setan untuk menggoda dan menggelincirkan akidah orang yang sedang sakaratul maut. Maka lakin mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau pemahaman Nahdien talkin itu kan ada talkin setelah pemakaman, atau ada juga kalau ahli thariqah talkin itu ditalkin oleh ahli thariqah. Misalkan kalau di kita di Suryalaya ada Abah Anom thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah talkin. Tapi talkin yang paling penting talkin saat sakaratul maut. Justru itu adalah penentu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ari tos dikubur ditalkinkeun urun kuburan ai keur sakaratul mautna diantep. Nah, yang paling penting yang harus ditalkin adalah saat sakaratul maut. Jangan sampai di situ setan menggoda untuk menggelintirkan akidah. Saat sakaratul maut maka ibunya datang, setan datang menyerupai sang ibu. Karena saat sakaratul maut itu haus, maka datang setan menyerupai sang ibu. Dikasih minum dan digoda oleh sang ibunya, ujang atau neng, masuklah agama Yahudi, masuklah agama Nasrani. Ibu pun sudah meninggal dunia, masuk agama Yahudi Nasrani, bahagia di alam kubur. Padahal itu siapa? Setan. Maka saat sakaratul maut di situ luar biasa, setan akan menggoda. Bahkan malakal maut itu kan mencabut nyawa itu dari ujung jari kaki kita. Ketika orangnya celaka, orangnya bahagia. Nah, misalkan malakal maut itu disebutnya malaikat Ajrail, pencabut nyawa. Malakal maut datang kepada jenazah yang sedang sakaratul maut. Dicabut nyawa dari ujung jari kaki kita, ditarik sedikit-sedikit. Maka tidak ada lagi sakit yang paling sakit di dunia ini adalah sakit saat sakaratul maut. Jangankan kita, Rasulullah SAW saat dicabut nyawa, wahai malakal maut, sakitnya sakaratul maut ini timpakan semua sakitnya sakaratul maut umatku padaku. Maka Rasulullah pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Itu Rasulullah, apalagi kita. Tapi Ustaz, tuh ada orang yang sakaratul mautnya kelihatannya nikmat, sedang sujud meninggal dunia, sedang baca surah Yasin meninggal dunia, sedang dakwah begini meninggal dunia. Ingat tadi doanya, ya wahai malakal maut, timpakan semua sakitnya sakaratul maut umatku padaku. Bisa jadi sakitnya umat Rasulullah yang meninggalnya sangat mudah sudah ditimpakan kepada Rasulullah. Itu sayangnya Rasulullah pada umatnya. Bisa kita lihat banyak sekali orang-orang yang sakaratul mautnya sangat mudah, sangat nikmat, sedang sujud meninggal dunia, sedang dakwah meninggal dunia, sedang baca Quran meninggal dunia. Dan biasanya meninggal dunia tergantung kebiasaannya.
Kalau kita cinta baca Quran, mautnya nuju naon? Baca Quran. Senangnya sholat sunnah, mautnya nuju sholat. Sedangnya pengajian, mautna nuju pengajian. Sedangnya dakwah, mautna nuju dakwah. Duka bayang resepna nguseup eta mautna keur naon? Dina galengan maut digana. Nah, maka anu resepna nonton bola, mautna keur naon eta? Nonton bola. Jadi kebiasaan-kebiasaan apa sampai kita meninggalkan sholat gara-gara nguseup, meninggalkan sholat gara-gara nonton bola, meninggalkan sholat gara-gara badminton, meninggalkan sholat gara-gara ini itu, dan bisa jadi mautna dina kebiasaan itu. Nah, malakal maut saya teh lihatan wae jam karena itu jamnya terpugu itu mah jadi mending ngalihan jam. Nah aja, ame kejeblosan jam 7 we nya. Nah, saat sakaratul maut nih, terakhir ya ibu-ibu, malakal maut mencabut nyawa kita. Dari telapak kaki dicabut nyawa sampai betis, dari betis ke bawah sudah dingin. Maka coba kalau ada orang yang sedang sakaratul maut, coba kita campi kaki Bu. Nah, dari kaki, dari lutut dicabut nyawa lagi sampai paha, dari paha ke bawah sudah dingin. Sampai terus dicabut. Maka orang yang bahagia, malakal maut mencabut nyawanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ruh yang soleh, yang rajin ngaji, yang rajin baca Quran, yang rajin ibadah, keluarlah ruh, dicabut ruh dari sang jenazah dengan penuh dengan kasih sayang, pelan-pelan dicabutnya. Maka tidak akan terasa sakit. Sakaratul maut orang yang soleh, dicabutnya dengan penuh kasih sayang. Ketika ruh sudah ada di tenggorokan yugorgir, lamun bahasa Sunda nama lok bangkong. Jadi ruh sudah ada di tenggorokan ini, maka tidak ada lagi taubat yang Allah ampuni. Ketika ruh sudah ada di tenggorokan, dan tirai gaib Allah bukakan. Orang yang soleh, sakaratul maut, ruh sudah ada di sini, rasa sakitnya hilang. Kenapa? Karena terobati dengan dibukakan tirai gaib di depan mata surga. Jadi saat sakaratul maut, dilihatkan surga tempatnya bagi orang yang soleh, maka dicabut nyawanya tidak sakit karena melihat kenikmatan surga. Ruhnya keluar, dicabut nyawa ruhnya keluar oleh malakal maut, dibawa, dibungkus oleh kain kafan yang diambil dari surga, yang wanginya sewangi minyak kasturi. Turun malaikat 70.000 malaikat dari langit membawa bungkus jenazah, dan diantaranya ada malakal maut yang mencabut nyawa. Jadi 70.000 malaikat. Maka malaikat itu tidak terhitung berapa jumlahnya. Saat perang di Uhud pun satu umat Islam mempunyai 70.000 tentara malaikat. Begitupun setiap ada manusia yang dicabut nyawanya, 70.000 malaikat turun dari langit membawa kain kafan. Bagi orang yang ahli surga, kain kafan dari surga yang wangi minyak kasturi. Maka ruh keluar dibungkus oleh kain kafan, dibawa lagi ketika di pintu langit. Di pintu langit dunia, langit pertama ini, maka dibukakan langit. Kata penghuni langit, ruh siapa ini? Wangi sekali. Ruh siapa? Oh, ini ruh Mang Junaid yang rajin berjamaah di Masjid Al-Hikmah, rajin kajian, pantas ruhnya sangat wangi. Allah pun akan menerima ruhnya. Maka ketika dikubur jenazahnya, masuk liang lahat, kan ruhnya sudah diambil tuh, jenazahnya dikubur. Maka selesai dikubur jenazahnya itu, 7 langkah siapa yang terakhir meninggalkan makam, maka ruh itu dimasukkan kembali di alam barzah, bukan di alam kubur itu. Kalau di tanah itu nggak ada, itu hanya alam barzah, dan nanti jenazahnya pun akan habis dimakan kalajengking. Tapi di alam barzah, alam gaib yang kita tidak bisa melihat itu. Lamun digali deui moal hirup da angre maut. Tapi ruh dikembalikan lagi di alam barzah. Dan selesai 7 langkah, siapa yang terakhir meninggalkan makam, istrinya atau anaknya, maka di situ turunlah ruh. Dan datang 2 malaikat yang disebut malaikat
mungkar dan nakir. Maka 7 langkah yang terakhir meninggalkan kuburan, nengok ke belakang, bacalah. Kalau laki-laki Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu'anha. Kenapa? Karena akan turun malaikat mungkar dan nakir untuk bertanya kepada sang jenazah. Kepada ruh ditanya, man robuka. Dan suara malaikat mungkar dan nakir seperti suaranya gelegar, menggelegar, seperti suaranya gugur, dan kedipan matanya seperti kedipan malaikat, kedipan kilat, suaranya melenggar. Iman robuka. Asal terserah namanya. Man robuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiuka, siapa nabimu? Wama imamuka, apa imammu? Oh, imamnya Haji Dekus, bukan. Imam kita adalah Al-Quran, lain imam masjid. Waman ikhwanuka, siapa saudaramu? Ditanya itu. Ustaz atau tinggal ngapalkeun we ti ayeuna. Yang menjawab bukan lisan tapi amal ibadah. Lisan ditutup di lakbanan, tangan di lakbanan, semua yang menjawab adalah amal ibadah kita. Itu orang yang bagja. Dan di alam kubur ada 2 tempat. Yang pertama, raudatun min riyadil jannah. Di kanan ya, raudatun min riyadil jannah. Yang kedua, hufratun min hufari niron. Satu lubang di antara lubang neraka, satu pintu di antara pintunya surga. Dan di situ adalah taman-taman surga. Di dalam alam barzakh itu ada 2 tempat. Raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Jadi yang ada di taman-taman surga berdoa, ya Rabb, segerakanlah kiamat. Kenapa? Karena di sini baru taman-taman surga. Selesai kiamat ingin masuk surga. Tapi yang ahli durhaka di hufratun min hufari niron, satu lubang di antara lubang-lubang neraka, mereka berteriak, ya Rabb, lambatkan kiamat. Karena dia tahu ini baru emperan neraka. Setelah kiamat masuk neraka yang asli. Maka orang yang meninggal dunia tuh masuk alam barzakh saling tanya. Oh, di sini ada namanya nih di sebelah kanan. Haji Dekus, Haji Budi, amin gitu. Nanti Pak Indra di sini ada nama-namanya, Pak Haji Tito, nusuk jember jamaah raya di dia di kanan. Amin. Nama-namanya ada di kanan. Karena ahli surga, anu doraka mah dieu tah. Haji naon Mang Udin didengar dulu berjamaah. Tapi lamun ayat sahabat kita yang malas ibadah tuh. Pas mau masuk ke sini ditinggalin namanya. Oh, enggak ada nama saya. Pasti kalau enggak ada di sini di mana? Di sini. Pas ada di sini masuk neraka. Wah, di sini teman-temannya yang malas ibadah. Nauzubillahi min dzalik. Di situ dalam keterangannya ternyata di alam barzakh itu ada kehidupan ruh gitu. Dan mereka menunggu datang harinya kiamat. Halo? Teruskan? Berapa menit lagi? Nah, hadirin sekalian, jadi bagi kita, nah terakhir satu lagi, itu kan ahli bagja, ahli neraka nih Bu. Dicabut nyawa bagaimana? Dicabut nyawa dari ujung kaki, dirabut Bu. Ya ayyatuhan nafsul khabis, wahai jiwa yang kotor, wahai jiwa yang hina, diinjak-injak tuh bro. Jiwa yang kotor diinjak-injak sama malaikat. Maka orang yang sakaratul maut, orang yang durhaka, dirabut nyawanya, ruhnya sudah di sini, jerit. Maka kelihatan orang yang durhaka, ngorok Bu, dicabut nyawa. Pernah lihat film-film? Nah kayak gitulah. Itu orang yang durhaka dicabut nyawanya berbusa. Tapi bagi kita yang ngaji ini rahasia ketika ada orang yang sedang meninggal dunia tidak boleh. Bu, si itu namanya sakaratul maut meninggal budak. Wah, durhaka, nggak boleh. Apalagi ustaz-ustaz ya yang menunggu sakaratul mautnya orang yang sedang meninggal dunia, itu banyak rahasia. Saya memandikan orang yang meninggal dunia beberapa kali, banyak rahasia-rahasia di situ. Dan itu rahasia bagi ustaz, rahasia bagi orang yang memandikan, rahasia bagi kita yang menunggu orang yang sedang meninggal dunia. Berbusa, sulit meninggal dunianya, lama sakaratul mautnya, itu semua rahasia. Tapi bagi kita, jangan sampai itu diri kita.
meninggal dunia lama sampai sehari semalam berbusa, sampai sehari semalam kita sulit. Nah itu karena tergantung amal ibadah kita. Maka mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang terakhir, apa hikmah silaturahmi? Man sarrahu ayubsatu lahu fi rizqihi wa ayumsalu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin diberkahi rezekinya, dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Mungkin bisa rasakan kita mudik kemarin, dari sini bawa kue kongkuan, pulang dari kampung bawa ranginang, naon deui? Keripik sampe, wajit, opak, sagon dan sebagainya, pinuh na mobil. Itu barokah silaturahim mudik. Nah, mudah-mudahan dengan berkah silaturahim Allah mudahkan rezeki kita. Amin. Dan juga dipanjangkan umur. Panjang umur bukan berarti umurnya ratusan tahun. 50 tahun istiqomah ibadah. Orang yang panjang umur namanya terngiang-ngiang. Ibu bapak kalau main ke hajat apa yang kita ingat? Belanja. Aya naon di ditu? Mall, Ananda, Asia, Jogja, Agung, betul? Apakah ada yang ingat di situ ada sejarah Kiai Haji Zainal Mustafa? Nah ini yang harus kita. Semua orang tahu hajat, tapi tidak tahu di situ adalah Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pahlawan nasional, pimpinan Pondok Pesantren Sukamana yang diseret para penjajah di jalan hajat. Padahal kita punya pahlawan nasional Kiai Haji Zainal Mustafa dan harus kita doakan. Itu namanya terngiang-ngiang di umat Islam karena beliau adalah seorang pahlawan, rajin silaturahmi. Nah maka orang yang silaturahmi panjang umur bukan berarti umurnya panjang, namanya terngiang-ngiang di umat Islam. Betul? Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan silaturahim, panjang umur dan dimudahkan rezeki. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Kajian pas jam 6. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan amal ibadah kita selama bulan suci Ramadan, tingkatkan kembali di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.